Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal matematika tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, materi ini berguna bagi teman-teman yang ingin belajar dalam mempersiapkan diri mengikuti berbagai tes atau ujian. Nah, salah satunya seperti tes CPNS, tes masuk sekolah kedinasan, tes masuk Polri, tes masuk TNI, atau psikotes masuk kerja. Nah, jangan lupa tinggalkan like di video ini, tinggalkan komentar dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga follow akun TikTok kami di @solusimatematika. Nah, untuk yang pertama, kita sebelum bahas soalnya perlu kita ingat kembali rumus-rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, di sini ada segitiga yang akan membantu kita dalam mengingat rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak yang pertama, kecepatan yang kedua, dan waktu yang ketiga. Nah, untuk kita memahaminya, letakkan jaraknya yang di bagian atas. Itu yang pertama, kecepatan yang di bawah sebelah kiri dan waktunya di sebelah kanan. Nah, kalau untuk mencari jarak berarti kecepatan sama waktunya dikali yang setara ini ya. Jarak sama dengan kecepatan kali dengan waktu. Itu rumusnya. Nah, kalau untuk mencari kecepatan berarti jarak per waktu. Ini sebagai per berarti dibagi ya. Untuk mencari kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, selanjutnya untuk mencari waktu itu sama dengan jarak per kecepatan. Untuk mencari waktu itu adalah jarak per kecepatan. Nah, ini dia rumus-rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu. Perlu diingat kembali, kalau untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktunya dikali. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan dan waktu, itu rumusnya dibagi. Dimana sebagai pembilangnya atau yang di bagian atasnya selalu jarak. Nah, jadi jangan sampai kebalik antara rumus kecepatan dengan waktu. Nah, perlu kita ingat kembali juga untuk satuan-satuannya. Kalau untuk satuan jarak itu biasanya disediakan atau disajikan dalam bentuk kilometer maupun meter. Nah, jadi tergantung nanti apa yang ditanya, apakah jaraknya ke kilometer ataupun meter. Nah, perlu diingat, kalau kita mengubah kilometer ke meter, itu dikali 1000. Kalau sebaliknya, mengubah meter ke kilometer, itu dibagi 1000. Ingat kembali ya, untuk tangga-tangga satuannya. Nah, selanjutnya, untuk satuan kecepatan, biasanya satuan kecepatan itu disajikan ke dalam bentuk per. Bisa jadi kilometer per jam, atau meter per menit, dan bisa juga meter per detik. Tergantung nanti apa yang ditanyakan di soalnya. Nah, selanjutnya juga untuk yang terakhir satuan dari waktu. Satuan dari waktu itu bisa jadi di dalam soalnya itu jam, atau ada juga yang menyediakan dalam waktu menit, dan juga ada yang menyediakan dalam waktu detik. Gitu. Nah, jadi nanti apa yang ditanya kita sesuaikan. Kalau disajikan waktunya dalam waktu menit, kita ubah dulu ke jam. Atau dalam waktu jam, kita ubah juga ke menit. Tergantung nanti apa yang diminta di dalam soal tersebut. Nah, perlu diingat kembali, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau misalkan kita mengubah satuan jam ke dalam bentuk menit, nah itu dikali dengan 60. Nah, kalau sebaliknya kita ngubah menit ke jam itu dibagi dengan 60. Nah, jadi hal-hal konversi seperti ini perlu diingat kembali untuk menjawab soal-soal jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, biasanya dalam soal jarak, kecepatan, dan waktu ini disajikan ke dalam bentuk soal cerita. Oke.
Kita akan masuk bahas soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Pak Nandang berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanannya itu adalah 45 menit. Lama perjalanannya berarti ini diketahui W-nya ya, 45 menit. Jika kecepatan, nah di sini sudah disediakan kecepatan. Kecepatan sepeda motornya adalah 60 km per jam. Nah, pertanyaannya, jarak. Jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah, nah, sudah dipastikan yang ditanya di sini adalah jarak. Nah, perhatikan untuk waktu di sini satuannya adalah menit, sedangkan pada kecepatan di sini satuannya kilometer per jam. Ada kata-kata jam di sini. Nah, jangan lupa kita ubah waktu 45 menit ini menjadi jam. Diingat kembali 1 jam 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, untuk mengubah menit ke jam dibagi dengan 60. 45 per 60. Oke. Nah, barulah kita substitusi ke rumus yang ditanya jarak. Jarak sama dengan, rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kita kali dengan waktunya 45 per 60. Supaya dia sama-sama jam di sini ya. Nah, untuk mengefisiensi perhitungannya bisa kita sederhanakan ya, 60 ini dengan 60 ini. Sama-sama bagi 60 diperoleh 1. Nah, barulah kita lihat langsung 1 kali 45 adalah 45 km. Jadi jawabannya yang D. Nah, itu supaya kita lebih menghemat waktu dalam mengerjakan soal tes, tinggal dicoret-coret 60 dengan 60 sama-sama dibagi 60. Oke, bisa ya teman-teman untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman adalah 120 km. Berarti di sini adalah jaraknya. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor dengan berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Perhatikan di sini satuannya kilometer, di sini juga kilometer. Berarti udah oke ya. Nanti pada saat waktunya pasti satuannya adalah jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah pukul berapa? Nah, yang ditanya adalah waktunya. Ingat kembali rumus waktu itu adalah dibagi ya, di mana J-nya di atas, K-nya di bawah. J-nya sebagai pembilang dan K-nya sebagai penyebut. Nah, kita substitusi, jaraknya adalah 120 dibagi dengan kecepatannya adalah 40 km per jam. Nah, bisa kita lihat ya, nolnya bisa kita sama-sama coret. Selanjutnya 12 bagi 4 adalah 3. Nah, karena waktunya di sini kilometernya sudah ada, selanjutnya waktunya dalam satuan jam. Nah, Joko berangkat pukul 8. Selama perjalanan dengan sepeda motor 3 jam. Pukul berapa dia sampai? Berarti kita tambah 3 jam kemudian, yaitu jam 11 tepat. Jawabannya ada di B. Oke, masih sederhana ya perhitungan untuk soal nomor 2. Lanjut, soal nomor 3. Jarak rumah Reno ke rumah nenek adalah 60 km. Nah, di sini adalah 60 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno selama 1/2 jam. Atau bisa kita baca juga dengan 2,5 jam. Kecepatan Reno dalam bersepeda adalah, yang ditanya adalah kecepatan Reno. Nah, perlu dilihat waktunya tadi disediakan dalam bentuk 2,5 jam. Nah, pecahan campuran ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya seperti biasa ya. 2 ini kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 adalah 4. Lalu ditambah dengan 1 sama dengan 5. Jadinya kalau kita ubah ke pecahan biasa jadinya 5/2 jam. Nah, kita substitusi langsung ke rumusnya. Rumus kecepatan adalah dibagi, di mana yang di atas itu selalu J. Di bawah W. Berarti rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu.
kita substitusi langsung ke rumusnya. Jaraknya adalah 60 dibagi waktunya itu adalah 5/2 jam. Nah, bagaimana perhitungan seperti ini? Perlu diingat ya, untuk pecahan yang mana di penyebutnya itu dalam bentuk pecahan juga. Nah, triknya angka yang paling bawah ini kita kalikan ke atas. Kita kalikan ke atas. Sehingga diperoleh 60 dikali 2 lalu dibagi dengan 5. Gitu. Jadi berapapun angkanya yang di bagian penyebut ini, angka yang paling bawah ini kita naikkan ke atas, angka 5-nya tetap. Seperti itu ya untuk perhitungan. Selanjutnya kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, 60 sama 5 bisa kita bagi ya, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1. 60 dibagi 5 adalah 12. Selanjutnya 12 kali 2 adalah 24. Kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Karena di sini 60 km dibagi dengan waktunya jam, jadi kecepatannya satuannya kilometer per jam. Jawabannya ada di C. Soal selanjutnya nomor 4. Andi berlari menempuh jarak 7 km dalam waktu 30 menit. Nah, kecepatan rata-rata Andi berlari adalah berapa kilometer per jam? Kilometernya sudah sesuai. Nah, di sini yang diminta adalah jam. Sedangkan di sini satuannya menit. Nah, ini bisa kita lihat ya, 30 menit ini kan sama dengan setengah jam. Nah, sama juga seperti yang tadi, kalau mengubah waktu dari menit ke jam, boleh juga pakai cara yang tadi, yaitu 30/60. Jadi dibagi 60 ya. Dibagi 60 sehingga diperoleh 30/60 jam atau lebih sederhananya setengah jam. Oke, lanjut aja kita masukkan ke dalam rumus. Diingat kembali rumus kecepatan adalah dibagi, di mana J-nya selalu di atas, W-nya di bawah. Jarak bagi waktu. Nah, jaraknya adalah 7 km dibagi dengan waktunya tadi adalah setengah jam. Nah, ini sama kayak nomor 3 tadi, ada pecahan di penyebut. Nah, triknya, angka yang paling bawah dikalikan ke atas. Sama seperti yang tadi ya, angka yang paling bawah dikalikan ke atas. Sehingga diperoleh 7 dikali 2 dibagi dengan 1. 7 kali 2 itu adalah 14, dibagi 1, 14 bagi 1 adalah 14. Satuannya kilometer per jam. Jawabannya ada di A. Udah mulai bisa ya teman-teman untuk soal jarak, kecepatan, dan waktu. Soal yang terakhir, jarak kota P dan kota Q itu adalah 240 km. Nah, ini jaraknya. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 14.00 WIB. Di perjalanan bus beristirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan, ini ada kecepatannya adalah 60 km per jam. Maka bus tersebut akan tiba di kota Q pukul berapa? J sudah diketahui, K juga sudah diketahui. Berarti yang ditanya adalah W. Diingat kembali rumus W itu adalah dibagi, di mana J-nya selalu di atas, K-nya di bawah. W sama dengan J per K. Kita substitusi angka J-nya. J-nya adalah 240 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam. Jadi kilometer sama kilometernya sudah ada, berarti satuan dari waktunya adalah jam. Nah, bisa kita sederhanakan ya, nolnya bisa sama-sama dicoret, nolnya dicoret. Selanjutnya 24 dibagi 6 adalah 4. Jadi satuan dalam waktu itu adalah jam. Jadi waktunya diperoleh 4 jam. Nah, kita lihat tadi busnya berangkat pukul 14.00. Busnya pukul 14.00. Lalu di perjalanan selama di bus itu adalah 4 jam. Dan tidak lupa dia beristirahat juga selama 30 menit. Nah, pukul berapa bus itu akan tiba? Berarti kita tambahkan aja ya. 14 tambah 4 itu 18.
18.00 ditambah 30 menit dia beristirahat. Sehingga dia akan sampai pada pukul 18:30. Jawabannya ada di D. Oke, gitu ya teman-teman untuk soal waktu jarak kecepatan. Nah, di sini ada latihan. Silakan teman-teman coba cari dan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa untuk satuannya dilihat. Nah, di sini panjang keliling lapangan itu apa? Terus 20 ini apa? Dan yang ditanyanya dalam waktu. Nah, jangan lupa tulis di kolom komentar jawabannya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel YouTube kita Solusi Matematika dan follow TikTok kita @solusimatematika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.